Sejarah perencanaan. Pada akhir tahun 1960-an, sebagian besar negara di dunia menjalankan urusan ekonominya dalam kerangka rencana ekonomi nasional. Namun, pada tahun 1980-an, teori dan praktik perencanaan ekonomi mengalami krisis. Di negara-negara maju, laju pertumbuhan ekonomi melambat dari tingkat tertinggi yang dicapai pada tahun 1960-an dan 1970-an. Dan pengangguran meningkat secara signifikan. Pada saat yang sama, kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap kinerja perekonomian semakin berkurang. Akibatnya, popularitas rencana ekonomi nasional berkurang dan ruang lingkup kekuatan pasar semakin luas. Di negara-negara berkembang, bentuk-bentuk perencanaan ekonomi yang diterapkan sebelumnya memberikan hasil yang mengecewakan, ditandai dengan tumbuhnya birokrasi negara yang berat dan perusahaan-perusahaan publik yang tidak efisien. Di negara-negara tersebut, meskipun peran negara masih lebih besar, kekuatan pasar semakin diandalkan untuk meningkatkan kinerja perekonomian. Di Uni Soviet dan negara-negara tetangganya, keadaan perekonomian yang terbelakang dan banyaknya contoh pemborosan dan inefisiensi mendorong upaya untuk memperkenalkan lebih banyak solusi pasar ke dalam proses perencanaan ekonomi. Namun, upaya-upaya ini terbukti tidak berhasil dan kekakuan model ekonomi Soviet terbukti menjadi faktor penting dalam runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan Uni Soviet sendiri yang dimulai pada tahun 1989. Pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan menurut para ahli. Pertama, Early Sandi. Early Sandi berpendapat bahwa perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikan secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, George Steiner. Sedangkan George Steiner berpendapat bahwa perencanaan merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail dalam mencapainya. Pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan dan juga termasuk tinjauan kerja dan juga umpan balik dalam hal pengenalan siklus rancangan yang baru. Yang ketiga, Jacqueline Alder. Alder menerangkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya sangat ingin dicapai di masa depan dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan tersebut. Keempat, John Douglas. Douglas mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang terus-menerus dalam hal pengkajian, membuat tujuan dan saran, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi ataupun memantaunya. Kelima, Barbara Becker. Becker menjelaskan bahwa perencanaan merupakan sebuah cara rasional dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik. Berikutnya pengertian perencanaan menurut kelompok. Perencanaan adalah proses merancangkan atau membuat suatu rencana untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Ini melibatkan identifikasi, langkah-langkah yang perlu diambil, alokasi sumber daya, dan penentuan waktu yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Fungsi perencanaan. Beberapa fungsi dari perencanaan adalah sebagai berikut. Perencanaan adalah proses berpikir yang sistematis dan terarah. Perencanaan membutuhkan kita untuk memikirkan tujuan yang ingin dicapai, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya, dan bagaimana mengatur tindakan tersebut secara efektif. Berikutnya, perencanaan merupakan alat untuk meminimalkan risiko dan ketidakpastian. Dengan merencanakan secara cermat, kita dapat memperkirakan kemungkinan masalah yang akan muncul dan mengambil tindakan yang perlu untuk mengatasinya. Berikutnya, perencanaan adalah cara untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan memungkinkan kita untuk mengatur sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga dengan lebih efektif, sehingga kita dapat mencapai tujuan kita dengan lebih efisien dan cepat.
Yang terakhir, perencanaan membutuhkan kita untuk membuat keputusan dan memilih antara berbagai opsi yang tersedia. Perencanaan membutuhkan kita untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya, manfaat, dan risiko untuk setiap opsi yang ada, dan memilih opsi yang tepat.